Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Naqra'ul Fatiha wa sanuhdihi thawabu dhalika ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruh jami'il anbiya wal mursalin wa sahaba wa tabi'ina wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma ila julih jami' awliyaina, jami' habaibina, jami' ulama'ina, jami' al-qurra' wal mufassirin wal muhaddithin, thumma ila ruh musyrif ma'had Darul Lugha wa Da'wa Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki wa walidayhi wa ikhwanihi wa talamidhihi, thumma ila ruh muassis ma'had Darul Lugha wa Da'wa Abuya al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa walidayhi wa ikhwanihi wa jami' asatid Darul Lugha wa Da'wa talamid Darul Lugha wa Da'wa muhibbin ma'had Darul Lugha wa Da'wa, an Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah ala hadiniyah wa kulli niyah salihah wa kama nawa abuya al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri asraril Fatihah. Alhamdulillah, pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, wal ashab al-jalisina fil fasal thani al-ibtidaiyah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita umur yang panjang, telah memberikan kita sehat wal afiat, sehingga di dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini kita bisa mempelajari ilmu hadis, kalam Sayyidil Mursalin, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan berkat kita mempelajari hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita semua di bawah bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan hadis selanjutnya. Sekarang kita akan membaca hadis yang ketiga. Jangan lupa yang nggak bawa ballpoint, yang nggak bawa kertas langsung dibawa kitabnya, jangan lupa ya. Yang belum punya wudu. Kalau ada minyak wangi, parfum, pakai parfum biar wangi, biar harum semuanya ya. Nih. Ana selalu bawa minyak wangi. Mau ngajar pakai minyak wangi dulu, biar harum, ya, biar harum. Ini hadis kalamnya Rasulullah. Berarti ngajar itu harum. Ya, pakai kami semua bersih, megang wudu. Ini yang mau kita baca kalamnya Rasulullah. Yang mau kita baca ini hadis ini hadis pernah terlontar langsung dari lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus ketika belajar ilmu hadis harus benar-benar bersih, harus benar-benar wangi. Itu diceritakan Al-Imam Malik. Imam Malik ini ulama besar, dia bukan hanya muhadis, dia ulama besar. Ketika ada orang-orang yang datang ke rumah beliau ingin bertanya ilmu, beliau duduk kan, dia langsung jawab, tanya. Akan tetapi ketika yang mau ditanya masalah hadis, disuruh nunggu, duduk dulu. Imam Malik masuk dulu, mandi dulu, bersih, sudah mandi, pakai pakaian, pakai bukhur, pakai wangi, udah bersih semua, baru duduk. Datang ke orang tadi, soal apa, baru ditanya.
untuk menghormati hadis seperti itu. Beliau Mudir Ma'had Darul Ghada wa Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun. Beliau juga ketika Abuya Al-Habib Zain Baharun ini lagi rebahan di kasur, lantas ada teman-temannya yang ngirim di HP, ngirim hadis, kan kelihatan kalau di HP kelihatan depannya qala Rasulullah. Itu nggak langsung beliau buka. Beliau duduk dulu, beliau ambil peci, ambil kongkok, baru beliau buka hadisnya, dibaca hadisnya. Seperti itu memuliakannya Abu Al-Habib Zain bin Hasan Baharun terhadap ilmu hadis, terhadap hadis-hadis seperti itu. Maka itu juga yang harus kita tiru, yang harus kita contoh. Ketika kita ingin membaca ilmu hadis, ingin belajar hadis, harus dengan pakaian yang bersih, yang memegang wudu. Kalau bisa ada minyak wangi, pakai minyak wangi. Benar-benar menghormati hadis tersebut. Mudah-mudahan berkat kita menghormati hadis tersebut, kita bisa dicintai oleh Rasulullah. Kita bisa menjadi orang-orang yang baik berkat kita menghormati hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Al-haditsu tsalis, hadis yang ketiga. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Fadlul alim 'alal 'abid kafadli ala adnakum. Thumma qala inna allaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. An Abi Umamah Al-Bahili. Abi Umamah, ya, itu namanya, kalau Abi Umamah itu namanya kunya. Berarti orang Arab itu ada pakai kunya, ada pakai lakob. Ya, lakob itu julukan. Ya, ada yang pakai kunya. Kunya itu pakai Abi. Kadang diambil dari anak pertamanya. Kalau seseorang punya anak pertama namanya Muhammad, maka dipanggil dia Abu Muhammad. Umminya dipanggil Ummu Muhammad. Ya, jadi kalau kita di Arab itu, kita panggil orang Arab, kita panggil gitu, itu sebagai penghormatan buat mereka. Ya Abu Muhammad, ya Ummu Muhammad, itu penghormatan. Kalau anaknya perempuan, anak pertama perempuan namanya Aisyah, ya Abu Aisyah, ya Ummu Aisyah. Itu suatu penghormatan bagi orang-orang Arab. Berarti orang-orang Arab kalau gitu kan itu senang. Itu suatu penghormatan buat mereka. Ya. Ini Abi Umamah ini juga kunyanya tersebut. Siapa namanya Abi Umamah? Namanya adalah Sudai. Ya, Sudai bin Ajlan. Sudai bin Ajlan ini namanya pada Abi Umamah. Ya. Namanya adalah Sudai bin Ajlan. Nah, Abi Umamah ini termasuk sahabat yang paling akhir meninggal. Sahabatnya Rasulullah udah pada meninggal semua, Abi Umamah masih ada umur. Terakhir meninggal salah satunya adalah Abi Umamah. Beliau Abi Umamah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau Rasulullah bersabda, Qala Rasulullah bersabda, fadlul alim, keutamaan orang yang berilmu, alal abid, terhadap orang yang ahli ibadah, terhadap orang yang ahli ibadah, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah
di antara kalian. Kafadli seperti keutamaanku. Ala adnakum terhadap adnakum orang yang paling rendah di antara kalian. Ya, seperti orang yang rendah di antara kalian. Tsumma qala, kemudian Rasulullah melanjutkan, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, wa ahlas samawati wal ardi, dan para penduduk langit dan para penduduk bumi, hatta namlata fil juhriha, sehingga semut fil juhriha, di lubangnya, wa hatal huta, dan sehingga ikan, la yusalluna ala muallimin nasil khaira. La yusalluna, ini apa, lamnya di sini disebut lamut taukid. Ya, ini bukan lanahi, menunjukkan la yusalluna, benar-benar bersolawat, sungguh bersolawat, ala muallimin nasi khaira. Mereka semua itu, yakni innallaha, Allah, semua para penduduk langit, penduduk bumi, dan apa semut di lubangnya itu, la yusoluna, mereka itu benar-benar bersolawat terhadap siapa? Ala muallimin nasi al khaira, terhadap muallim, pengajar annas, pengajar para manusia, al khaira, kebaikan. Maksudnya kebaikan adalah agama, pengajar agama, ya. Pengajar agama. Fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Perumpamaan orang yang alim, orang yang mengerti ilmu agama terhadap orang yang ahli ibadah. Berarti ada orang di dunia ini kan, ada orang ahli alim, orang yang mengerti ilmu agama. Ada orang yang ahli ibadah, dia nggak mengerti ilmu agama, tapi dia ahli ibadah. Sholatnya Masya Allah, sholatnya tekun, 5 waktu di masjid, apa suka puasa Senin Kamis, dia ahli ibadah, tapi dia nggak ngerti ilmu agama. Nah, ini kata Rasulullah, perbedaan antara orang yang mempunyai ilmu agama dan perbedaan dan antara orang yang mempunyai ilmu agama dan orang yang ahli ibadah, itu katanya Rasulullah, perbedaannya bagaimana? Perbedaannya kata Rasulullah seperti perbedaanku dan orang yang paling rendah di antara kalian. Jauh sekali. Rasulullah di mana? Orang yang paling rendah di antara kita di mana? Jauh sekali. Jombat. Itu perbedaan antara orang yang ahli ilmu dan orang yang ahli ibadah. Jauhnya seperti itu. Apalagi sama orang yang gak ahli ibadah, tambah jauh lagi. Orang ahli ilmu tinggi sekali, di bawahnya jauh orang ahli ibadah, di bawahnya lagi orang yang gak ahli ibadah. Menunjukkan apa? Menunjukkan sangat tinggi derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu agama. Orang yang mau belajar ilmu agama itu pahalanya sangat tinggi. Orang yang mau belajar agama itu derajatnya sangat tinggi. Sampai Rasulullah mau mengumpamakan seperti aku, orang ahli ilmu ini. Dan orang ahli ibadah itu seperti orang yang rendah-rendah di antara kalian. Itu besar, tinggi sekali derajatnya orang ahli ilmu. Makanya mondok yang benar, belajar yang benar. Jangan pakai deh mau wagof, mau berhenti, wah sumpah nih, aku mau berhenti, sumpah nih aku mau wagof di pondok, sumpah bentar lagi balik pondok, sumpah dari mana? Kita ini mau mendapatkan pahala yang besar, kita ini mau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, kok malah ditinggalin? Kok malah ninggalin pondok, mau pindah pondok, mau apa namanya, apalagi mau kuliah, mau kerja, ya ampun jauh. Sudah dapat emasnya malah ditinggal, malah cari yang hina-hina. Harus kuat semangatnya. Ini mau mendapatkan kebesaran, mau mendapatkan keagungan, mau mendapatkan kemuliaan, kok malah nggak mau. Kok malah
sumpah. Mau dapat kemuliaan, sumpah. Sumpah dari mana? Itu dari setan. Setan gak mau kita mulia. Setan gak mau kita memiliki derajat yang sangat tinggi seperti itu. Gak mau setan. Jauh. Dijauh sama setan. Terus dibisik-bisikin kita. Biar kita lemes. Biar kita sumpah. Biar kita jauh dari ilmu. Sampai kita wakaf. Dirusak kita sama setan. Kalau sudah kita pindah pondok. Kalau sudah kita sumpah. Udah kita wakaf, langsung setannya pesta pora. Berhasil saya menggoda si fulan. Sekarang si fulan sudah wakaf dari pondok. Sekarang si fulan sudah berhenti. Dia malah kerja, dia sekolah, dia gak jelas hidupnya. Tinggal senangnya saja setannya.